Halo para pemilik bisnis dan para leaders. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang high growth mindset. Bagaimana kita bisa keluar dari yang namanya krisis corona ini ya. Halo para pemilik bisnis, dimanapun Anda berada, saya anjurkan kita tetap di rumah aja and stay safe. Biarkan kami yang membuat konten-konten edukatif tentang bisnis, agar dalam masa 2-3 bulan ke depan ini menjadi the best learning time for you. Semoga Anda menjadi lebih baik, menjadi pengusaha yang lebih efektif, lebih sukses lagi dengan menonton video-video dari Ben Abadi Channel. Kita akan terus menyuguhkan hal-hal yang paling aplikatif dan praktikal agar bisnis Anda bisa go to the next level, bahkan grow 10 times fold. Kita tahu selama 2-3 minggu ini begitu banyak orang yang harus kerja dari rumah, ya. Nah, itu saja menciptakan stres tersendiri, right? Yang kita biasanya setiap pagi aktif, kita ke kantor, kita ketemu orang, bertemu, bersosialisasi dengan mungkin tim kita, dengan supplier, dengan investor, dan dengan customer. Tiba-tiba kita tidak bisa melakukan itu semua. Nah, bagi beberapa orang, ya, terutama bagi yang achievers, bagi Anda, ini sangat menstreskan banget. Ini sangat membuat orang terdemotivasi, terutama bagi kategori orang yang namanya achievers. Begitu banyak leaders dan pemilik bisnis yang goals-nya itu tidak bisa tercapai di tahun 2020. Bayangkan kalau Anda mempunyai ekspektasi yang besar di tahun 2020, Anda mungkin mau meningkatkan growth atau mau 2 kali lipatkan kekayaan, tiba-tiba itu semua sirna. Bayangkan bagaimana situasi kondisi mindset dari kita semua. Udah pasti stres, udah pasti down, dan udah pasti kita akan kehilangan semangat untuk bangkit. Nah, saya mau mengencourage para pemilik bisnis hari ini bahwa jangan hanya berpikir tentang corona ini, ya, karena corona ini mungkin hanya bertahan 3 paling lama 6 bulan, ya. Knock on the wood, obviously, it's not gonna last forever. Ada satu buku yang saya pernah baca, judulnya Tough Times Never Last, Tough People Do. Nah, artinya bahwa semua kesulitan dalam dunia ini pasti berlalu. Kalau kita pernah melalui krisis-krisis yang sebelumnya, itu memang menyakitkan, tapi hanya short term. Yang mau saya tawarkan ke para pemilik bisnis, yang pertama adalah Anda harus memiliki mindset long term atau jangka panjang, ya. Kenapa? Karena memang membangun bisnis is a long term project. Ada seorang mentor yang pernah memberikan masukan ke saya bahwa banyak orang ya meremehkan apa yang dia bisa capai dalam 10 tahun. Tapi banyak orang yang meng-overestimate, ya. Banyak orang yang terlalu berlebihan, berekspektasi yang berlebihan dalam 1 tahun. Nah, kalau Anda hari ini memakai topi yang namanya 10 tahun thinking, the next 10 years, kira-kira apa yang Anda bisa capai? Mungkin akan merubah state of mind Anda yang mungkin stres jadi lebih hopeful, yang mungkinnya terdemotivasi menjadi lebih termotivasi. Jadi yang pertama adalah long term thinking. Nah, long term thinking adalah a 10-year period. Kira-kira apa peluang-peluang baru yang Anda akan tangkap, ya? Karena saya pun dalam 2-3 minggu ini ternyata begitu banyak peluang-peluang baru. Saya mau menganjurkan Anda untuk eksis di sosial media, karena satu-satunya form of communication yang terbaik di hari-hari ini adalah via sosial media. Dari sosial media mungkin Anda bisa juga melakukan meeting online melalui Zoom, ya, melalui FaceTime. Jadi mungkin yang Anda selama ini belum mempergunakan teknologi ini, saya sarankan connect dengan your friends melalui sosial media. Saya beberapa minggu yang lalu juga menemukan kawan lama saya, ya, melalui sosial media yang ternyata ada business opportunity di sana. So you never know apa yang akan terjadi, ya, ketika you make new connection, ketika Anda hopeful, ketika Anda mempunyai yang namanya long term thinking, ya. Yang kedua yang mau saya tawarkan adalah Anda harus mempunyai yang namanya plan. Jadi Anda harus punya perencanaan. Kira-kira kalau Anda sudah tadi memiliki 10-year period thinking, yang kedua adalah Anda harus mempunyai yang namanya juga the next 9 bulan punya plan.
Kita tahu kita sudah masuk di kuartal kedua di 2020, ya. Dan saya sarankan kepada para pemilik bisnis untuk Anda melakukan yang namanya konsolidasi. Saya sarankan bagi Anda semua, mungkin 2020 bukan tahunnya di mana kita bisa menciptakan growth. Bahkan kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kemungkinan besar Indonesia akan mengalami negative growth. Ya, jadi kalau negara aja negative growth, ya mungkin ini juga yang akan kita rasakan. Profit tergerus, growth mungkin nggak terjadi. Tapi apa yang Anda bisa lakukan yaitu konsolidasi. Melalui yang namanya konsolidasi dari internal management Anda. Anda juga terus keep up with your learning. Ya, ini yang ketiga. Anda harus keep up with your own learning. Anda harus terus membaca buku. Anda terus menonton video seperti ini. Supaya apa? Supaya Anda tetap on fire, tetap optimis, dan Anda menjadi leader yang lebih baik. Kalau Anda menjadi leader yang lebih baik, Anda akan meng-attract orang-orang yang bagus. Anda akan mampu mempunyai tim yang siap untuk berjuang dengan kita, berjuang dengan Anda setelah Corona ini over. Jadi ada 3 high growth mindset yang saya tawarkan hari ini. Anda mempunyai 10-year period thinking. Yang kedua, Anda mempunyai 9 months punya planning sampai di akhir 2020. Dan yang ketiga, Anda mulai memikirkan hal-hal yang Anda harus tambahkan ke dalam diri Anda. Keep up dengan yang namanya learning. Become a better leader. Become a better business owner. Become a better entrepreneur. Sehingga bisnis Anda di 2020 akhir ini, bahkan di 2021 and beyond, menjadi bisnis-bisnis yang mendominasi pasar. Saya Coach Ben Abadi, salam 10 kali.